my viewers tuh tulisannya 0 gitu, and I don't even know why. Oh, ada yang sekarang. No matter what. Asik banget sih live-nya jam segini ya dong. Yuk nggak sekolah emang udah kelar say. Bentar, coba kita lihat di HP-ku. Tadi mau lihat apa ya? Ini. Aku udah makan siang, kamu udah belum? Bentar, salah kan gue. Bentar. Sekarang mau ngapain? Kalian tanya-tanya aku dong, aku pengen ini apa namanya? Pengen jawabin pertanyaan kalian. Sapa aku dong, hai Kak Beruang Kutub. Aku kemarin tuh nggak itu guys. Ini apaan sih? Aku tuh nggak kemarin, kan tadi ada yang bilang kemarin nyasar sama Tati. Enggak, jadi aku tuh nggak tahu kalau misalnya jalanan di kompleknya Pondok Indah, tahu kan kalau ke Deplu itu ditutup kalau malam guys. I didn't know that. What? The actual cow? Okay. What the? This is weird. Aku kayak lagi masukin. Where is my Instagram? It's weird. Muka aku serius banget ya guys. Oh. Cecil munculin dong. Sumpah Cecil mana ya? Aku juga nggak tahu Cecil di mana. Iya, aku tuh lagi ini apa namanya, HP aku tuh kayak agak aneh gitu. Aku lagi nyari sesuatu. Aku harus ngabarin bundaku. That's why. Aku ngabarin bundaku dulu. Prank call member K3. Ya HP gue yang ini nggak ada ininya. Tahu gak sih, jadi kayak temen aku tuh mau ke rumahku, terus habis itu tuh dia nge-WA HP aku yang aku pakai ini, terus jadinya aku pakai HP ini. Jadi kita pakai foto HP ini, ya Allah. Guys, sumpah aku bosen banget. Sapa dong. Enggak, aku tuh lagi ngabarin bundaku. Tuh main live siang, iya dong, aku bosen soalnya. So, kita mau ngapain guys? Kapan-kapan live sama member? Iya pengen sih, tapi sumpah ya, aku tuh rumahnya jauh banget dari member-member yang lain. Jadi pada tinggal di mana, di sini, di sana, di sini, di sana. Aku tuh di sini tuh sendirian, di kawasan ini tuh sendirian guys. So, pertanyaan dong, Q&A guys. Tanya-tanyain gue dong, apapun itu gue jawab dah, insya Allah. Kalau ya gitu deh guys. Hai 50 what? Ada tulisan kayak
Jepang gitu, gue bingung. Karena I don't know Japanese. Cecel, Cel, Cel, sini Cel, 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 Cel. Dia tuh lagi pengen kawin. Si Cecel pengen kawin. Cecel. Buluk banget sih. Tanya-tanyain gue apa kek guys, gue jawab deh. Belly rub, belly rub. List ekskul dari kecil apa aja? Apa ya? Dulu aku SD tuh nggak ada ekskul. Oh TK deh, TK aku jadi marching band, aku jadi dirijen. Jadi marching gitu. Terus habis itu aku SMP cheerleader. Pernah sempet dance. Terus aku SMA dari Bali. Pokoknya pose-nya mana Cecel nih pose ya. Cerita awal ranking tertinggi selama sekolah. Aku ranking tertinggi ranking 4 deh kayaknya. Bodoh banget. Nggak, jadi tuh dari dulu ya aku selalu kedapetan sama angkatan yang ambis guys. Jadi tuh rata-ratanya tuh nggak ada yang 8-an, mereka 9-an semua. Jadi aku bingung gitu kayak kenapa ya selalu gitu ya. Nunggu series MCU. What is MCU? Oh, Marvel Universe ya. Nunggu banget sumpah, gue pengen banget nonton ini tau, Black Widow. Indi pengen lanjut kuliah jurusan apa? Aku pengen jurusan Ilkom. Kamu semesta kah? Hah? Apa kamu? Aku malah dia tuh masih di sini. Tuh. It's good that they mean in the right place. Cecel tuh cewek guys, kan ada yang nanya. Cecel, kamu lagi manja banget Cecel. Tahu karambol gak? Karambol apa sih? Katanya mainan ya, aku nggak tahu loh sumpah. Aku tahu gara-gara aku di JKT terus kayak ada ngomong karambol, terus kayak karambol apaan ya? Apakah kamu masih gak tahu Keanu AGL? Tahu gara-gara aku udah akhirnya aku ngeliat Instagramnya gara-gara disuruh. Kamu ngapain sih dorong-dorong aku? Hah? Kamu suka bakpao rasa apa? Aku nggak suka bakpao, aneh gak sih? Aku cuma suka bakpao yang ada di dimsum yang telur asin itu. Caca nggak di steril soalnya masih pengen kawin ya. Aku pengen punya anak, maksudnya mau punya anak. Maksudnya aku pengen Cecil punya anak. Sana. Cel, kok jalanan ini sih ceper banget jalannya. Hari ini gak latihan, enggak dong. Aku hari ini istirahat dulu kita. Anyways, how's your life? I feel good. Telur asin pakai nasi kecap. Ah, diem. Di rumah sendirian. Enggak sih, ada ayahku di atas. Ya kan, kalau misalnya bapak telur asin tuh emang enak banget kan guys. Kemarin nobar apa sama Kitty, nobar apa ya? Found out soon. Meski bibir ini tak berkata bu,
kan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Bahasa Inggris. Do you have practice today? I don't actually. Siapa yang ngasih nama Khadijah kakakku? Siapa ya? Cishani kalau nggak salah. Karena dia waktu itu kayak lagi MC terus kayak bilang nama yang cocok untuk aku tuh Khadijah. Karena dia tuh karena aku tuh adiknya dia yang bilang ya, bukan gue kepedean. Waktu itu aku lupa deh, udah lama banget soalnya, masih ada zamannya kayak masih ada Karahel, Kayona gitu-gitu. Dia ngomong kayak kalau misalnya apa namanya, kalau aku tuh cocoknya tuh namanya Khadijah, soalnya dia aja namanya Sumi nih, masa adiknya namanya Indi, jadi katanya yang bagus tuh Khadijah gitu. Kayak aneh banget emang Cishani. Tahu gak sih, aku tuh sering suka dimarahin sama Cishani, kayak misalnya aku gak sengaja nih nabrak dia terus dia kayak makanya lihat-lihat gitu. Tapi bercanda sih, cuma kayak kocak aja, kayak gak pernah gue kayak dimarahin mulu woi sama Sumini. Sumini sumpah Cishani tuh suka gini, kayak misalnya enggak sih, aku juga suka nyebelin sih ke Cishani. Misalnya kayak ada, dia tuh lagi makan gitu kan, jadi kayak kalau misalnya sop tuh kan ada bakso gitu kan, sop bakso gitu kan. Kalau misalnya sop bakso tuh dia tuh suka banget sama bakso, guys. Fansnya Cishani nih pasti ya pada suka kan sama Cishani. Padahal dia tuh suka kayak bilang, iya nih aku suka bakso, terus aku gini dari jauh kayak gue lihat-lihat ada yang ngambil bakso ya doang, gue gitu. Terus kayak Cishani kayak emang kenapa gitu, kayak suka berisik gitu emang kalau sama Cishani ya. Cishani tuh galak guys, galak banget. Dia kayak kayak ih ngapain kamu di sini gitu-gituin aku. Iya, pada bilang lucu banget Cishani. Cishani. Siapa lagi Cishani? Gue mau mencanda guys. Cishani emang sempurna. Cishani paling sempurna, oke? Okay? Kapan ice skating lagi? Nggak tahu, belum buka ring kayak. Malah gibah. Iya nih aku gibah. Aku telepon apa Cishani gitu. Aduh berisik Charles. Meski bibir rendita. What? Fun fact member tim K3. Oke, siapa dulu nih? Cishani udah kan. Kagre tuh insecure banget, suka kayak misalnya gini. Oh, dia suka kayak, dia tuh orangnya insecure. Bentar, bundaku. Jadi gini, kalau Grey itu dia tuh kan stationnya sebelahku gitu kan. Terus misalnya kayak gini, kayak gak mungkin dong member JKT kayak tidak ada masalah, pasti kan ada masalah sendiri-sendiri. Enggak sih, semua orang punya masalah ya kan. Nah, kalau misalnya dia tuh kayak suka ngeliat aku orangnya tuh kayak chill aja gitu kan, dia tuh suka insecure, dia mau kayak apa aja kayak iya aku jelek banget, tapi dia kayak ya udah gitu. Padahal Grey tuh cantik banget, gue jauh lebih cantik daripada gue, dan dia tuh lebih insecure daripada gue, dan gue kayak biasa aja gitu kan. Terus dia suka gini kayak pengen dong pengen deh punya kepedeannya ini. Terus gue kayak what happened bro, what gitu. Terus kayak dia kayak iya kamu tuh kalau ngadepin masalah kayak iya aja, ya udah kayak kalem aja gitu. Terus gue kayak okay, thank you so much. Kalau siapa tadi, Cika tuh ini terus gue bingung. Cika tuh gak mau banget dibohongin, sumpah. Waktu itu aku, maaf ya guys, tapi aku pernah bikin Cika nangis. Jadi aku tuh kan ya apa namanya, aku tuh kalau misalnya ngeprank gitu kayak suka benar niat. Nah terus habis itu
apa namanya, habis itu si Cika tuh jadi kayak lagi dijailin sama Kak Melody waktu itu, kayak Cika kamu tahu gak salahnya apa gitu, kamu tuh kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya salah tuh dihafalin, kayak tahu salahnya di mana, kayak gitu deh Kak Melody. Terus habis itu sama koreografernya dia kayak iya kan Kak ini gitu, iya gitu. Terus kayak di situ tuh yang membernya cuma ada aku, Cigre sama Kristi. Terus kayak dibilang tuh tanya sama minta maaf tuh sama kakak-kakaknya gitu, kayak iya maaf Cigre, maaf Kak Indi, maaf Kristi gitu kan. Terus habis itu katanya Kak Melody gini, kalian ada gak yang mau ngomong sama Kristi gitu, ada yang mau ngomong sama Cika gak? Terus kau giniin, ya yang penting jangan kayak gitu lagi sih Cika, kalau misalnya ada salah ya dihafalin, jangan sampai lu salah lagi kan, kalau misalnya salah lagi kan nggak enak dilihatnya, gituin. Terus dia kayak udah kayak ya kayak inti gitu, cuma gue padahal kaptennya aja kagak ngomong tuh Cigre gitu kan. Terus habis itu apa namanya, si Cika kayak mau nangis gitu kan kayaknya masih belum kelihatan tuh. Terus Kak Melody suruh gini kayak udah sana, kamu minta maaf sama yang di dalam juga, member-membernya sama staff-staff yang di dalam. Terus kayak iya Kak, terus benar ke dalam gitu ke lorong. Terus habis itu dia kayak udah mau ini kayak Kak gitu kan. Terus habis itu dia kayak nangis gitu, ternyata kayak dia diem. Terus kayak Kak Melody kasihan terus panggil lagi Cikanya, terus kayak Cika sini Cika, kita ngeprank gitu. Terus kayak Cikanya langsung nangis. Lucu banget. Enggak, itu tuh negur tuh bukan beneran, itu cuma ngeprank doang. Kayak sebenarnya dia nggak ada salah, cuma ngeprank aja gitu. Indi Bijak 2020, makasih loh Kados. Nice to meet you, I am Japanese. Hi JT. Hi, nice to meet you too. I'm from Indonesia, of course, obviously. Galak banget gimmick lu, cocok banget jadi bagian komdis tuh apa sih guys? Jujur gue nggak tahu. Tapi emang lucu banget, tapi kayak apa ya, makanya waktu itu si Briel juga pernah, jadi kan ada Briel waktu itu, kayak aku lagi ada something lah ya, terus habis itu ada apa sih namanya, ada Kristi sama Briel. Terus habis itu aku ngomong kayak pokoknya intinya kayak komdis tuh komisi disiplin, iya banyak yang ngomong tuh komisi disiplin, ya makasih ya. Jadi habis itu si Kristi tuh sama Briel kayak kamu ngapain Briel, kayak bercanda kayak kamu tuh jangan kayak gini Briel, kamu jangan kayak gini Kristi, apa gini. Terus gue gini, ada apa ribut-ribut, gue gitu. Terus kayak mereka tuh tahu kalau bercanda gitu kan gue. Terus kayak mereka kayak ini takut. Soalnya kayak gue tuh galak banget, kalau padahal gue nggak pernah marah. Gue tuh jujur aja gue nggak pernah marahin orang ya, tapi maksudnya kayak kalau prank tuh niat gitu. Kayak gue begini, terus abis itu si Kristi kayak giniin Briel, kamu ngapain kayak gini. Terus gue giniin, terus Briel marahin Kristi bohongan. Terus aku giniin, Briel siapa suruh marah-marahin Kristi, emang kamu kira kamu pantas marahin Kristi, aku gituin. terus kayak si Briel kayak Kak ini jangan kayak gitu dong please, takut banget gitu. Si Kristi pas sama Briel nggak takut, cuma kayak katanya kayak beneran aja marahnya. Iya, karena aku gak pernah marah sama sekali. Jadi orang tuh kalau misalnya ngeliat aku kayak gitu kayak serem gitu. Aku pernah mau, bukan ngeprank sih, jadi aku bikin jokes. Terus si Great tuh kayak gak ngerti gitu, karena dia tuh kayak masih kayak bocah. Cigre tuh sampai aku bilang gini, sumpah Cigre jadi adik aku aja dong gitu. Terus kayak lucu banget. Terus dia kayak aku jailin gitu, hujan gede. Panitia ospek kayaknya. My god. Iya, tapi kayak kalau kayak Melody ya, kalau sekali galak langsung pada takut. Sebenarnya gini, kalau Kak Melody kan emang beneran galak ya. Kalau gue tuh enggak, gue tuh cuma bercanda doang sebenarnya. Kedengeran gak sih guys? Soalnya lagi hujan nih. Iya. Iya bu, boleh. Di sana hujannya iya. Angka jemuran iya tahu. Masa gue gak akan kejemuran sama kalian? Kejemuran udah diangkat, tenang aja.
Ya lucu banget sih sumpah, tapi emang aku segalak itu ngomongnya ya. So kayak lucu aja gitu, kayak apa ya, apa namanya, kayak kalau Kamelody kan emang kayak Kamelody juga galak ya. Tadi ada yang ngomong gitu, terus kayak enggak sih, sebenarnya Kamelody sebenarnya orangnya cuma tegas doang, nggak galak. Ya apa ya, kalau Kamelody itu bukan beneran galak sih, lebih kayak dia tuh punya banyak cara untuk kayak ngasih tahu apa yang the best for us gitu loh. That's why orang pada takut sama dia, bukan takut sih, segan, lebih ke segan gitu kan. Nah kalau gue kayak apa ya, gue tuh nggak pernah marah karena I don't feel like there is something to be mad about. Jadi kayak ngapain gue harus marah gitu kan. Terus habis itu kalau gue cuma kayak ngomong kayak oke, gitu doang, terus kayak orang tuh kayak langsung ini galak banget gitu. I was like, first impression ngeliat ini kayak songong. Iya banyak banget yang ngomong kayak gitu, padahal kayak gue nggak songong, sumpah gue nggak ngapa-ngapain loh, gue nggak marah. Ara gimana di K3? Baik-baik aja dulu. Dia tuh ya namanya juga masih pertama kali ya, dia tuh ke K3 waktu itu cuma sendiri kayak aku dulu ya. Kan waktu aku dulu masuk kan si Erika juga lagi ke Jepang, jadi kayak I'm alone. Enggak sih, sebenarnya aku pertama kali di K3 kan aku sendirian juga waktu Sonichi ya. Ayah. My cat is like following my dad. Iya, jadi kayak dulu kan waktu aku pertama kali Sonichi di K3 kan benar-benar semuanya tuh Gen 2 sama Gen 3 kan. Jadi kayak apa namanya, it's like apa ya, gue sendirian legit, kayak Kak Naomi, Kak Cinat, Kak Yona, Kak Lydia, ya semuanya lah ya. Itu tuh kayak ada di situ dan gue sendirian, gak ada Tasha, gak ada Amel. Waktu itu kan aku backup K3 kan bareng Tasha sama Amel, sama ada satu lagi. Terus habis itu apa namanya, aku tuh bener kayak oh my god I'm alone gitu. Dan anak Gen 2 sama Gen 3 kan kayak agak serem-serem ya dulu, legend ya. Jadi kayak ya begitulah. First impression ke KBB tuh serem banget. Tadi ada nanya first impression BB gimana. Dia tuh apa ya, mukanya bukan galak doang, emang serem aja, soalnya dia diem doang. Iya kan, suara hujannya kenceng banget. Kalau Ellie orangnya banyak halu sih ya, asal yang kayak kalian tahu aja. Ellie gimana orangnya, tadi nanya. Dia tuh galak, kok galak gara-gara aku ngeliat unit galak kan. Lebih kayak itu sih, apa sih namanya, halu sih, halu dan suka kayak kocak aja kalau lagi latihan. Terus kayak misalnya dia tangannya salah terus dia kayak gitu, kocak banget. Oke, Crispy. Kalau Crispy tuh orangnya bocah, bukan bocah dongo ya. Kalau Crispy tuh lebih kayak polos banget, kayak tapi pintar. Kalau Cika tuh polos tapi nggak tahu apa-apa gitu. Kalau Crispy tuh polos tapi kayak oh iya aku tahu ini kak gitu. Lucu banget. Kalau misalnya Mute tuh ini sih centil, kayak bocah centil tengil gitu, kayak bukan in a bad way ya, in a good way guys. Jadi kayak aduh perut gue kok anget. Kalau Nanda mah temen gue dari dulu. Gue orangnya gimana ya kalau Nanda, ya udah temen gue. Siapa lagi ya? First impression ke Shishani. Oh dulu tuh ya, jujur aja nih, gue ngeliat Shishani kayak kok kenapa ya dipanggil sempurna, kayak ya udah emang cantik, tapi kayak ya udah cantik aja gitu kan. Ini yang being honest aja ya, soalnya aku orangnya tuh gini, aku tuh jarang ngeliat orang cantik. Maksudnya kayak gini, everyone is pretty but I never compliment them. Kayak gue nggak pernah
bilang ke orang kalau lu cantik gitu. Gue nggak pernah kayak ya udah Cisha ini cantik tapi ya udah be aja gitu ya, cantik aja sama kayak member-member lain cantik gitu. Terus pas gue mulai kenal, pas gue tahu, gue sering ketemu latihan gitu-gitu, terus kayak bro, she is perfect, dia emang sempurna karena gue ngerasa kayak dia tuh bukan depannya doang yang cantik tapi dalamnya juga cantik. Jadi gue kayak gue ngerti kenapa orang-orang tuh manggil dia cantik gitu loh. Jujur aja gue nggak pernah, jarang banget gue muji orang, dan gue selalu komen di DM-nya dia kayak Ci cantik banget gitu-gitu, kayak nggak tahu, terang aja gitu, aura positifnya keluar aja gitu. Kajinan tuh kocak banget sumpah, dia kayak apa ya, dia tuh orangnya humble sama semua orang. Jadi dia misal tahu nih kayak hal yang cocok untuk diomongin sama misal sama Ara apa gitu, nanti dia kayak ngomong Rara ini misal sama aku kayak ini ada kayak gini di TikTok gitu. Kayak dia tuh orangnya berusaha untuk humble gitu, jadi kayak keren aja. Kalau Kavia, gue nggak tahu sih, kayak kocak banget tuh orang. Emang kita punya inside jokes gitu, jadi kayak ada even kayak kita bikin jokes terus kayak ada orang tuh kayak pada kayak what joke is that, kayak gitu. Kalau Kak Aya, gue mikir soalnya Kak Aya orangnya juga kocak. Dia tuh dia paling nggak tahu malu, jujur aja paling nggak tahu malu, paling nggak peduli apa yang orang pikirin gitu loh. Dia kayak mau jelek aja gitu, keren sih. Kalau Kak Anin kebanyakan nanya sih, kayak asal kalian tahu aja, kayak di kaca kayak ih jelek banget sih aku bagus ya kayak gini, bagus ya kayak gini gitu aja sih, kocak. Cel lagi meski bibir tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita, dan tak mungkin ku melewatkanmu. Bener gak sih liriknya? Hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Arigato Junjun Sal. Yang baru ada yang baru kenal. Hai Kak, sekarang kita kayak thank you all for the gifts. And Kak Kemal, Kak Esa, Kak Auru, Kak Fandimas, Kak Solali, Kak Akaisia, you are really similar to Maida. Who is Maida? Maida. Is it someone on 48 group? Waro aku dong, hai Kalupies. Ajarin aku bahasa Jepang dong. Aku nggak tahu bahasa Jepang sumpah. Kasih tahu itu cara baca kanji atau kayak anything. Oh, Maeda Atsuko. Oh, is it the skater? Wait, let me see. Maeda. Meski bibir tak berkata. Reload. Maeda Atsuko. Oh, it's a Japanese actress. She is... Oh, she was in AKB48. Oh, she's now an actress. It's so cool. Sumpah tadi ada yang bilang I look like Maeda Atsuko, and I don't look like her. She's so pretty, look at her. How's she looking like me? I don't look pretty at all. For goodness sake, for crying out loud.
sakit. Shut up, I'm pretty. I'm not that pretty. I look like Nicki. Like, dude, no. No. I look like Nicki. Nicki is a goddess, okay? Nicki is a goddess. Thank you if I'm pretty. Thank you guys. Kalau lihat MV kayak but seriously, I'm not that pretty. Kayak ya udah, I'm just me. I do like the way I am, but I didn't say I'm pretty. No, Nikki itu Nikki, cuma tulisannya Nikki doang, Nikki Zevanya. Mau house tour gak? Pesan aku. So this is me, this is my parents, this is my grandma. Where's me and my cousin? Picture. Okay. This is where I stay every time I show. This is me. And this is me. Enggak sih, aku nggak ke room tour karena kamar aku lagi hancur melebur. Kemana ya? Oh nih. Me and my dad, me and my parents, me and my mom. Meski bibir ini tak berkata bu, hingga nanti ketang. Aduh. Dan tak mungkin ku. Bentar. Ha. I wish I had a good relationship with my dad. What happened, honey? Kenapa? I bet every parent wants the best for their kid, but sometimes it's in the wrong way. Indi suka main musik ya? Suka sih. Kalau aku pengen belajar main gitar sama piano. Piano aku udah pernah belajar, tapi I don't really like it. I'm not passionate about it. Kalau apa namanya? Halo Indi, hai Chan, hey Sinsang. Shouldn't have said that my bad. It's fine. You wanna, guys, kalian kalau mau curhat di sini nggak apa-apa, curhat aja. I'll listen, and I'll tell you how I think about it. Of course, it's fine. Can you cheer me up, Indy? I'm depressed. Hi, Carlos, bro. It's fine. I mean, depression is not something that I can help with, but I think if you really feel like you're depressed, yang benar-benar depressed, I think you should go to someone you can talk to, like psychiatrist. Is it benar? Psikiater gitu. Kayak apa ya? Biar tahu gitu masalahnya tuh apa, dan
biar gak makin parah, I think it's for the best aja sih menurut aku. You guys, kita curhat you guys. Can you give some tips how to speak like me? How? Like me? I don't speak that good. What do you think about insecurity? It's something that you cannot change. Everyone have insecurities. You cannot change about that because all the time humans will compare ourselves to other people. Chell, please shut up. Apa ya, gimana ya, kayak insecurities will always come to people. It's just how you handle it. Just see yourself in the mirror and think that you are the best version of yourself and you're very proud of yourself. Lakukan hal-hal positif yang membuat lo nggak akan pernah insecure. Gue gitu. Yeah, psychiatrists are for further medications. I know. I'm just I lupa salah. Insecure karena nggak punya teman di sekolah. Why do you have to hold on to your friends at school if you have friends outside of the school? Gue aja jarang loh, maksudnya kayak teman gue tuh ya di sekolah nggak banyak, tapi kayak cari koneksi di luar sekolah lah, lebih banyak, lebih enak. Soalnya teman sekolah tuh gak menentukan lo punya banyak teman atau enggak. Gue juga teman sekolah gue yang gue bisa percaya nggak banyak, tapi ya sekolah temen di skating, di JKT, everything is a lot. Menurut gue kayak temen deket gak mungkin lebih dari 5 mungkin, jarang banget. I mean temen yang benar-benar lo percaya mungkin cuma 1 atau 2, like 1% of like in a scale 1 to 10 it's only 1, ngerti kan? You read my question but you didn't answer. What was your question? I didn't see. Kayak mungkin gue kayak ke distract gitu. I cry every time I look at the mirror too long. Don't do that. I mean, apa ya? Mungkin lo nggak bisa ngelihat how good you are in the mirror, tapi mungkin ada suatu saat lo bisa terima diri lo sendiri. Apa ya? Lebih baik teman sedikit tapi terpercaya, bener banget. Tapi teman banyak tuh bukan untuk dipercaya ya guys, untuk koneksi maksudnya. Kayak banyakin teman untuk koneksi suatu ke depannya. Jangan pernah kayak kalian kayak always be good to people. So apa ya, suatu saat akan butuh temen kok. No, you have read but you didn't answer. I'm sorry, what was your question? It's like apa ya, udah tenggelam gitu karibanisasi. So sorry. Banyakin teman via fandom JKT48. That's for sure. Indi, maafin aku telat datang. It's fine. Berarti kamu memilih-milih teman? Enggak, aku nggak milih-milih teman, sumpah. Maksudnya kayak teman yang paling deket mah ada, tapi 1 atau 2 orang doang. Tapi kalau temen tuh kayak banyakin aja, lo kenalan sama orang terus jadi teman gitu-gitu. What do you think about Aurel's case? Honey, apa ya? If this is not a lot, tapi menurut gue kayak it's not something that you can play with. Kayak I actually agree with Kak Aurel, but well, apa ya? I know that this job, being a public figure, there's a lot of perks, which one of it is like that, ya kan? Pasti.
Tapi bukan berarti kayak kalian bisa apa ya, you guys can just send things to our DMs, like sexual things in our DMs. That's not right gitu. Karena pasti kita semua pernah yang kayak ada something yang kayak kita ngerasa offended gitu, kayak am I that easy, am I that apa ya, gimana ya gitu, kayak apa ya, kita nggak bisa terus-terusan victim blaming because it's not right. You guys should educate yourself dan harus victim blaming gitu loh. Apa ya, bukan cuma cowok yang kita harus salahin, bukan cuma cewek yang kita harus salahin, dua-duanya juga harus saling educate ourselves. Bukan yang kayak apa namanya, kita jangan gue jadi kayak ke distract gara-gara ngeliat komen. Jangan merasa kayak gue yang paling benar, tapi jangan juga merasa kayak gue yang paling salah gitu. Kita harus semuanya tuh harus balance gitu. Karena nggak semuanya itu benar dan nggak semuanya salah, dan di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada yang salah juga nggak ada yang benar, because it's psychology aja sih. Kayak kalau kita ngelihat masalah dari dua sisi, ada yang benar ada yang salah, itu sesuai perspektif kita sendiri gitu. I mean, I know this kind of talk is kind of sensitive. I'm sorry if you guys offended. Cuma kayak gue pengen, ini perspektif gue. If you don't agree, it's fine, it's your way. Tapi menurut gue itu adalah benar. Kayak menurut gue tuh, ya kita semua, mau cewek mau cowok, harus educate ourselves to know that catcalling, sexual messages, sexual anything itu nggak benar menurut aku, kecuali ya kalian suami cewek itu atau cewek itu adalah istri cowok itu, it's fine. Or ya I mean kalau temen ya udah, tapi kalau misalnya I mean kalau nggak kenal atau misalnya that's apa sih, idol kita, kayak ya I mean we should still be in a professional's way, and kayak harus tetap jaga apa ya, sopan santun menurut gue sih ya. It's my opinion menurut gue, it's my honest opinion. Ngomongin apa lagi nih? Tapi aku beneran sih, aku trigger banget kalau udah urusan itu. Soalnya I'm actually kinda feminist, tapi kayak I don't really doing it. Sexual harassment will never be forgiven. Sebenarnya everyone can change, and I always am a person who wants to forgive someone if someone say sorry. Kayak everyone deserve a second chance or third chance. Everyone deserve a chance. Jadi menurut aku, mau seburuk-buruknya dia melakukan kesalahan, kalau dia ingin berubah ya kenapa nggak dimaafin gitu. Aku pernah gak ngalamin yang kayak Kak Aurel. Some way, yeah, kinda. Well, you cannot go back to life after death. Iya, that's why kita harus selalu maafin orang kalau orangnya emang ingin minta maaf. Kalau misalnya kita udah maafin tapi dia masih lakukan gitu, ya udah, we don't have to do anything. We just have to like hope that she or he can say can be different someday. Hope for the best aja sih menurut gue. Dulu pernah ngalamin but I don't dare to tell my ortu. Why is that? I mean, iya sih, gue ngerti kayak gimana ya, hal-hal kayak gitu tuh agak sensitif untuk ngomong, karena kayak kita takut gak dipercaya, kita takut kita ngerasa kayak ih udah kotor banget gitu, ngerti gak sih? Ya gue nggak pernah sih dia apa-apain ya, gue jujur aja gue nggak pernah kayak gue nggak pernah melakukan hal-hal itu semua, melakukan menjadi korban gitu. Gue mungkin
mungkin kayak catcalling ya, that's normal menurut gue. Kayak ya udah, emang banyak banget orang masih nggak tahu kalau catcalling is wrong and all of the things is wrong, gitu ya sih. Tapi kalau misalnya apa sih, the sexual assault and all the things, kayak gue ngerasa victims like that is very, mentalnya pasti udah broken banget, karena banyak apa ya, kayak kita ngerasa kotor, bukan kita, maksudnya kayak that person will feel that they are dirty. Mereka takut gak dipercaya sama keluarganya kalau mereka digituin, dan ya mental mereka rusak karena basically they are forced to do that. Jadi kayak gue ngerti kalau kalian gak mau ngasih tau orang tua kalian, tapi kalau gini, siapa orang yang paling lo percaya di kehidupan lo harus ngomong sama tuh orang, karena nyimpen di dalam hati itu nggak benar, bukan nggak benar, nggak sehat untuk mental lo. Jadi lo harus spill it to someone, at least one person. Jadi jangan pernah mendam perasaan lo, karena itu tuh nggak sehat untuk hati lo. Gitu. Nanti suatu saat lo akan meledak, dan bukan cuma hal yang baik yang akan keluar, tapi masalah hal yang buruk juga akan keluar kalau lo akan mendam terus-terusan gitu. I haven't found someone that I actually trust. Well, someday you will. You have to have some faith to people. Jangan have trust issues terus lo nggak percaya sama siapa-siapa. Itu nggak akan you are not giving people chance. You have to give someone chances. Do you really believe in love and relationship? I do believe in love. I'm a sentimental girl who have feelings, and I love seeing romantic. I love seeing romance. Mendam emosi pengaruh ke ginjal, bro. Aduh, iya dah bang. Gue mau lihat. Kesehatan mental berpengaruh ke kesehatan fisik. Sebenarnya iya sih, kayak kesehatan fisik kita kan kesehatan fisik kita juga bentar. Disuruh beli susu sama keju gue. Jadi menurut gue apa sih tadi pertanyaannya apa sih? Pengaruh ke ini ya, pengaruh ke what's that called, fisik. Soalnya kan fisik kan sebenarnya bisa terpengaruh apapun itu dari kesehatan kita. Mental pun mental tuh bisa pengaruh ke fisik gitu loh. Soalnya misalnya gini, apa sih yang kalau misalnya kita kayak ngerasa kita gak enak hati, terus jadinya kayak kita gak enak badan juga, itu namanya apa sih? Itulah, iya sih, psikis ke fisik, bener. That can happen. Setuju gak kalau coklat bisa bikin mood naik? Sebenarnya itu sugesti. Iya, itu sugesti banget. Karena banyak banget yang ngomong kalau coklat itu membuat kita happy. Sebenarnya lebih kayak manis-manis itu membuat energi kita lebih naik gitu kan. Kayak kita kalau misalnya nggak kuat, lagi lemas, kita makannya hal-hal yang manis, dan coklat itu manis banget, dan almost 90% of this human being in this universe loves chocolate. That's why itu kayak agak ngerasa. Nah, placebo effect itu bener banget. Jadi kayak kita misalnya gini, ada air putih biasa, kita bilang kayak this is not water, this is with vitamins, it can make you strong, and you drink it and it's really making you strong. Padahal itu cuma water, it's just we telling you that it makes you strong, gitu doang.
kalau manis itu emang bisa kita energi naik, tapi maksudnya kayak kalau dibilang coklat itu bisa bikin mood naik itu cuma sugesti, soalnya kayak kalau menurut gue ya, bukan menurut gue, I've read it somewhere. Kalau coklat tuh sebenarnya kayak bukan bikin energi naik, bukan bikin mood naik, tapi energinya naik, jadi kita kerasanya moodnya juga naik gitu. Dan banyak orang suka sama coklat, jadi coklat bikin seneng aja gitu. Gue kayak anak psikologi, padahal gue bukan anak psikologi. Ayam geprek bisa bikin mood naik. Nah gini loh, kalau kalian suka sama makanan itu terus kita makan makanan itu bisa membuat kalian moodnya naik, karena itu kayak kinda like placebo effect. Kayak kita mengsugestikan kalau itu tuh enak gitu, itu bikin mood kita naik gitu. ATM isi duit juga bisa bikin naik mood, itu selalu, itu kayak semua orang ya. Nonton Sakagari bikin mood naik asli. Lucu banget. Ayo daftar psikologi. Aduh jangan deh, bukunya tebal-tebal banget. And gak tau sih, aku ngerasa gak cocok aja jadi anak psikologi. Lebih cocok jadi anak ilkom, suka ngomong, suka suka ngasih hal-hal baik aja. Tapi gak, ya gitu deh. Jadi temen Deepak keren ini Indi. Aku suka aja, aku tuh sebenarnya suka banget aku tuh suka banget Deepak guys sebenarnya nih. Suka aja, kayak aku tuh orangnya, sumpah ya, aku tuh orangnya terlalu serius tuh guys. Kayak apa-apa serius banget, aku juga bingung kenapa ya Indi sangat serius. Maksudnya kayak seriusnya tuh gini loh, kayak orang nanya, misal kayak orang ngomong terus kayak orang tuh nggak bisa ngajak bercanda, terus kayak oh itu bercanda, gue kira serius gitu, gue jawabnya serius. I love deep talks ya Kak Akasha. Yeah, I do too. I love serious. I love say deep talk gitu. Indi, aku lagi kuliah. Semangat kamu, kagian kuliahnya. Mau fokusnya kemana? PR, jurnal, markom? PR, public relation. Kok kamu maunya diseriusin? Iya, aku maunya diseriusin. Gak ada niat ikut konten membela bareng Nadila. Kan udah, nonton dong makanya di YouTube guys. First time I see you, I thought you're 20s. I know lots of people saying that. Semangat aku dong, lagi UTS sekarang dong Indi. Kak Egita semangat, farmasi kan? Semangat, oke? Okay? Absen dong Kak, hai Kak Gilang, Kak Aura, Kak Anukun, Kak siapa, Kak Ambal, Kak Piyik, Kak Astrid, Kak Dos, Kak Anes, Kak Gian, Taufik, Kak Zulfikar, hai, Kak Yos, Kak Felix, Kak Karisma, Kak Rivanisasi. I'm an English student but your English better. No, my English isn't better. Your English, I bet, is way much better. It's just I'm confident about my English when I am in a conversation, not by writing. Kenapa banyak banget yang nanya dari tadi kayak mau ngumpulin tugas di mana ya ke gue? Semangatin aku dong yang nganggur. Aduh, Kanup, kita kerjain ulangan yuk. Your accent is shaped, TBH. Thank you so much. How do you control your too serious thing? It's just I found people who really want to be serious too, to talk about it. Tapi kalau orang yang nggak terlalu serius ya gue ngomongnya bercanda juga gitu. Tapi ya kebanyakan, makanya temen gue kebanyakan anak-anak serius semua, gara-gara gue ngomongnya kayak gini mulu. Kayak I criticize about a lot of things in this world, but I cannot talk about it here. Ya gitu deh. Kenapa live siang-siang Indi? Karena aku lagi pengen aja.
I think I know where this is going. Ini pernah deep talk sama Kapten gak? Pernah kalau ngomongin dance. Deep talknya about dance. Iya kamu tuh narinya kayak gini. Ini bisa apa sih? Di kuliah Ilkom S2 psikologi. S2 nya sumpah gue pengen banget S2 fashion tau gak sih? Ayo prank member. Pengen sih tapi nanti deh gue pindahin dulu ini. Pindahin apa namanya? Pindahin kontaknya ke sini. I do have cheese. God, I want mac and cheese so bad. Prank call SD. Aduh kalau prank call tuh harus nomor telepon sih kalau gue jujur aja. Gue nggak suka prank call lain gitu kayak bingung gitu. Caca tuh lagi tidur depan situ. Now I want mac and cheese. Yeah, I know right Karania. I love mac and cheese so bad. Kak Isro tadi nanya, you love mac and cheese. Indi gak pelihara guguk juga. Aku gak pelihara anjing guys. Nope, because aku kan gak boleh sama orang tuaku. Kapan Chris? Rekomendasi film dong. Apa ya, film apa ya? Aku lagi nyelesain nonton Gossip Girl sih sebenarnya dari dulu tapi nggak selesai soalnya bosen. Kayak capek gitu gosip mulu. Ya namanya juga Gossip Girl ya. Kalau terlahir jadi hewan mau jadi hewan apa? I think I wanna be cats because they are very manja and dimanjain. Aku kan suka dimanjain. Dude, have you watched Clouds? I haven't. The Queen's Gambit enak bagus gak? Waktu itu aku ngeliat Kamelody nonton itu katanya bagus banget sih itu filmnya The Queen's Gambit. Aku pengen nonton Money Heist tapi aku males gitu loh kalau nonton film yang subtitlenya bukan kok subtitle kalau filmnya bukan bahasa Inggris atau Indonesia kayak I don't know the language, suka bingung gitu. It's not very accurate to real chess. Oh really? Yang bagus apa nih? The Queen's Gambit atau ini Money Heist? Emily in Paris. Aku penasaran sih tapi baru episode 1 katanya bagus banget makanya aku kayak sebel gitu. Aku tuh nggak suka film yang kayak aku nggak suka series yang belum selesai. Korea suka nggak di K-drama I guess mungkin. Aku cuma pernah 2 kali nonton film drama Korea. Aku tuh nggak terlalu suka film-film yang bukan bahasa yang aku tahu gitu loh soalnya. 13 Reasons Why bagus. Aku pengen ini loh, pengen nonton film-film yang kayak action tapi atau enggak fantasy tapi ada romance-nya. Tapi selain Shadowhunters udah, The Vampire Diaries udah, Teen Wolf udah. Itu kering banget biar gue. The Designated Survivor is good. The Witcher emang bagus ya The Witcher. Tapi dia ada ini ya gak? Ada love life-nya gak The Witcher? Ada romance-nya gak? Umbrella Academy juga aku udah nonton tuh. Bagus menurut aku tapi aku sedih banget kayak sebel gitu, nanggung banget. Peaky Blinders. Have I watched Modern Family? Haven't. Atau enggak film-film yang kayak drama gitu yang kayak di sekolah gitu-gitu. Kayak Gossip Girl tapi less drama. Kayak lebih kayak ya fantasy sih. Ada gak sih?
Sejarah PKI juga bagus. Udah nonton, udah berapa kali gue nonton. The Society. Ini bagus gak? Dynasty. Have I watched Narnia? Of course I have. High School Musical, that is every day. Itu tadi ada yang ngomong sejarah PKI, nonton guys. Atau dia gitu. Bad Genius, tapi itu apa sih, Philippines? Thailand, ya. Tadi ada nanya, Indi deket gak sama member tim J atau tim T? Ada ke Anin. Apa ya, aku pengen nonton film bagus. Perut aku gak enak. Breaking Bad, haven't. Yang ada di Netflix or Disney Plus. Dua-duanya soal aku ada. HP gue liat. Film horor suka sih, cuma kalau nonton sendiri takut. Mickey Clubhouse. PKI penyayangkan dia imut, makasih loh. Suka anime gak? Enggak. Apa ya? Extracurricular. Sabrina the Teenage Witch itu bagus emang. I'm skipping class for this. Sorry, is that bad or is that good? Because sometimes I skip class just to sleep. Don't tell my teachers that. I don't, if you like Star Wars, you like Mandalorian? No, what? Mandalorian? It is. Well, I don't say that I don't like Star Wars, I just don't follow. Halos at Indies teacher, kalian jahat banget sih, ya Allah. Aku gak terlalu suka sama film-film komedi. Gak tau sih, bukan gak suka sih, biasa aja gitu. Grand Budapest Hotel. Ini lebih introvert atau extrovert menurut kalian? Lock and Key. Why that sounds so... Yes, I know, right? But Harry Potter is better than Star Wars. I'm sorry, apologies. That's true, because I love Harry Potter. Ini IPS atau IPA? Aku IPS. Best. Besok jangan lupa ya guys, Sakagari atau enggak aku marah, aku ngambek. Which house are you in Hogwarts? I am Gryffindor. Because I am. No, actually I wanna be Slytherin. Because gue tuh licik banget, jujur aja gue licik banget, kayak makanya gue kalau ngeprank banyak banget idenya. Slytherin, iya sumpah gue tuh suka sama Slytherin kayak because kayak itu kan licik gitu kan. I love snakes. Guys, main Among Us bisa gak, katanya Kak Gilang? Gak bisa. Aku gak pernah belajar, gak pernah main Among Us. Ajarin. Makanya video call sama aku ya kapan.
ajarin aku main Among Us. As guardians, Slytherins are described as guardians. Exactly, I like to guard people. Like, is that my friend? Ayo VC yuk. Besok Sakagari, terus kalau udah ada jadwal VC kita VC. Terus ajarin aku Among Us, oke? Ajarin nggak? Mau nggak? Can we use English when VC? Of course. And you can speak with me Indonesian either. It's fine. Anyways, gotta go. I have something to do. So, kapan-kapan lagi ya kita showroom lagi ya. Kabarin aku lagi. Kita screenshot apa? Enggak lagi jelek, nggak mau. Screenshot. Udah jelek banget tapi gimana nih? Tuh 2 3 tuh 2 udah bingung 3. Bye bye. Semangat kelasnya, semangat kerjanya. Bye bye. Thank you all. Thank you for all the gift ya guys. Bye bye. Mwah.